Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Kaiju Number 8 episode 2. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Kisah pun kembali flashback di mana Kafka dan Mina kecil sedang berada di perpustakaan. Mina menertawakan Kafka yang sok pemberani dan selalu berada di sisinya ketika Kaiju menyerang. Jelas saja Kafka sangat malu, apalagi jika hal ini sampai diketahui oleh ibu mereka masing-masing. Namun justru disinilah Mina berterima kasih pada Kafka, karena rasanya jadi tidak menakutkan jika semua masalah dihadapi bersama. Mina yang merupakan kapten pasukan pertahanan divisi 3 berjalan tenang di tengah-tengah skuadnya. Dia segera memimpin operasi penghancuran Kaiju di rumah sakit agar tidak ada korban berjatuhan. Televisi pun menginformasikan tentang adanya serangan Kaiju kecil di Yokohama. Para masyarakat pun dihimbau agar segera menyelamatkan diri menuju shelter pengungsian. Kondisi di rumah sakit pun masih belum kondusif. Si kakek benar-benar sangat ketakutan melihat sosok Kaiju Kafka. Ichikawa pun berusaha keras menghilangkan kesalahpahaman ini dengan meminta Kafka untuk tersenyum. Sayangnya senyuman Kafka terlihat benar-benar sangat mengerikan. Jelas saja si kakek langsung pingsan seketika. Kafka yang khawatir langsung mendekat untuk menyadarkan si kakek. Namun saat dia menyandarkan tangannya di tembok, tanpa disangka tembok itu langsung jebol dan hancur begitu parah. Hal ini membuat Kafka dan Ichikawa sangat shock. Kafka sungguh sangat bingung, apalagi para penghuni kamar sebelah mulai berdatangan, dan mereka menyadari bahwa ada Kaiju di rumah sakit ini. Ichikawa pun segera mengajak Kafka kabur dari rumah sakit, tentunya agar tidak terjadi masalah yang lebih buruk. Kafka pun langsung menyetujuinya. Namun ketika dia hendak membuka jendela, parahnya seluruh jendela langsung hancur berantakan akibat kekuatan Kaiju Kafka yang sulit dikendalikan. Di sini Kafka menyalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya itu. Di dalam pelariannya, Ichikawa nampak bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi di sini. Sejak kapan seniornya itu berubah jadi Kaiju? Mengapa bisa demikian? Atau lebih tepatnya lagi, apakah Kafka itu manusia atau Kaiju? Saat pikirannya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan, tanpa disangka tubuh Kafka berubah bentuk menjadi monster yang sangat menyeramkan. Jelas saja Ichikawa kaget, dan kekagetannya semakin memuncak ketika Kafka menjulurkan lidahnya dan memakan seekor burung gagak di atas tiang listrik. Anehnya, setelah memakan burung itu, tubuh Kaiju Kafka kembali ke wujud normal. Kondisi ini pun membuat Kafka semakin down, apalagi wujud Kaiju ini tidak mungkin membuatnya menjadi member pasukan pertahanan. Bagaimana tidak, Kafka saat ini lebih tepat menjadi target buruan pasukan pertahanan itu sendiri. Lelaki itu pun terdiam dan kembali mengingat janjinya pada Mina. Kafka cukup kesal, padahal sebelumnya dia baru saja membulatkan tekad untuk kembali mengejar Mina. Ichikawa pun mengajak Kafka melanjutkan pelarian hingga ke garis pembatas. Jika melewati batasan itu, dipastikan kondisi benar-benar sudah aman. Namun Kafka merasakan sesuatu yang mendekat dengan indera Kaijunya. Itu bukanlah pasukan pertahanan, melainkan sesuatu yang lebih buruk dari bawah tanah. Firasat Kafka pun benar, karena detik itu juga muncul seekor Yoju yang nampak mengamuk. Pasukan pertahanan divisi 3 pun menyadari kemunculan Yoju itu. Mina lantas memerintahkan sebagian pasukannya untuk mengejar Kaiju Kafka, sementara dirinya akan mendatangi Kaiju yang barusan muncul.
Walau situasi begitu buruk, namun ini cukup melegakan karena jumlah pasukan pertahanan yang mengejar Kafka pasti berkurang. Menurut Ichikawa, ini adalah kesempatan emas untuk bersembunyi dan kabur dari kejaran pasukan pertahanan. Kemunculan kaiju Kafka saja sudah membuat warga heboh. Ichikawa pun berharap tidak ada korban yang bertumbangan. Namun demikian, Kafka terlihat bimbang melihat serangan Shiyouju di hadapannya. Situasi di pusat kemunculan kaiju nampak sangat mengenaskan. Di sana banyak sekali bangunan yang hancur dan rusak parah. Saat itu ada seorang bocil yang menangis terisak melihat ibunya tertimpa sebuah lemari besar. Dia pun berusaha menolong dengan memindahkan lemari yang menimpa ibunya itu. Sayangnya dia tidak sanggup karena benda tersebut memang sangat berat sekali. Sang ibu pun hanya bisa pasrah dan meminta anaknya untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Parahnya, Shiyouju mengetahui keberadaan mereka dan mulai melakukan serangan. Sang ibu pun benar-benar sangat terkejut, dan dia memohon agar putri kecilnya itu pergi meninggalkannya. Namun bocil itu tidak mau dan tetap bertahan. Shiyouju pun mulai membuka mulut untuk memakan bocah dan ibunya itu. Tapi sebelum itu terjadi, tanpa disangka kaiju Kafka datang dan meninju Shiyouju dengan begitu keras. Saking kerasnya, kaiju besar itu nampak terseret jauh hingga beberapa blok. Lagi-lagi Kafka cukup kaget dengan kekuatan kaiju super yang dimilikinya. Walau sudah diselamatkan, namun si bocil sangat ketakutan melihat sosok Kafka. Kafka pun menyingkirkan lemari yang menimpa sang ibu. Ichikawa juga terlihat datang dan segera memberikan bantuan. Untungnya sang ibu hanya pingsan tanpa mengalami cedera serius. Sesaat kemudian Shiyouju kembali bangkit dan nampak sangat marah. Kafka pun meminta Ichikawa menjauh bersama bocil dan ibunya. Tentu saja Ichikawa langsung kabur, karena si Kafka mengeluarkan aura energi besar di sekitar tubuhnya. Kafka langsung menghindar ketika Shiyouju hendak memakannya. Dia lantas melesatkan pukulan super kuat hingga Shiyouju terhempas ke udara. Kekuatan super yang dilepaskan Kafka membuat Shiyouju diselimuti petir dan meledak parah tanpa tersisa. Sedetik kemudian hujan darah terlihat membasahi seluruh area bencana. Darah kaiju itu pun membuat penampilan Kafka jadi terlihat jahat dan mengerikan. Tanpa diduga si bocil menghentikan langkah Kafka ketika hendak pergi menjauh. Dia pun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena Kafka telah menyelamatkannya beserta sang ibu. Ucapan penuh keikhlasan itu membuat hati Kafka sangat tersentuh. Dia pun kembali mengingat Mina Ashiro yang dulu juga mengucapkan rasa terima kasih seperti itu. Kala itu keduanya sedang berusaha meraih mimpi untuk menjadi pasukan pertahanan. Kafka pun bisa melihat dengan sangat jelas bahwa dia sanggup mendampingi Mina sebagai salah satu bagian dari pasukan pertahanan. Di sini Kafka mulai bisa mengendalikan perubahan wujud kaijunya. Dia pun menegaskan kalau dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Mina. Beberapa saat kemudian Mina dan pasukannya tiba di TKP. Melihat bangkai kaiju yang semburat kemana-mana, membuat semua orang jadi bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Mina pun mendatangi si bocil dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Bocil itu pun tidak bisa bercerita karena masih dalam trauma berat. Mina pun langsung menenangkannya. Gadis itu berjanji akan memusnahkan semua kaiju yang ada di muka bumi ini. Namun hal ini justru membuat si bocil nampak sedih. Dengan polosnya, bocil itu meminta agar Mina tidak memusnahkan tuan kaiju baik hati yang telah menyelamatkan nyawa ibunya. Jelas saja Mina sangat terkejut mendengarkan pengakuan aneh ini. Tidak terasa 3 bulan telah berlalu. Sosok kaiju Kafka digambarkan begitu menyeramkan berdasarkan keterangan dari para saksi di rumah sakit. Melalui media televisi, kaiju Kafka dijuluki sebagai kaiju nomor 8 oleh pasukan pertahanan. Sayangnya hingga saat ini kaiju nomor 8 itu tidak diketahui keberadaannya. Tentu saja hal ini membuat masyarakat resah. Pasukan pertahanan juga sangat waspada akan serangan lanjutan kaiju nomor 8 itu. Kafka merupakan kasus anomali pertama yang belum bisa diselesaikan oleh pasukan pertahanan, bahkan sejak awal berdirinya organisasi itu. Pagi itu Ichikawa dan Kafka mendapatkan surat dari tim rekrutmen pasukan pertahanan. Ichikawa pun cukup senang karena dinyatakan lolos seleksi ujian awal.
Semua rekan-rekan petugas pembersihan pun memberikan selamat pada Ichikawa. Ichikawa pun bergegas menemui Kafka untuk memberikan surat tersebut. Walau tahun ini adalah kesempatan terakhir, namun Pak Tokuda berharap Kafka bisa diterima masuk sebagai pasukan pertahanan. Dia benar-benar memahami tentang betapa kerasnya Kafka berusaha untuk mewujudkan impiannya itu. Rekan-rekan sesama petugas pembersihan nampaknya juga mengharapkan hal yang sama. Setibanya di lokasi pembersihan, Ichikawa langsung memarahi Kafka karena si Kafka memperlihatkan wujud kaijunya. Pemuda ini sangat khawatir jika sampai ada orang yang melihat dan mengetahui identitas kaiju Kafka. 3 bulan sebelumnya, Kafka dan Ichikawa kembali ke rumah sakit dan menemui petugas medis di sana. Ternyata mereka berpura-pura menjadi orang yang ketakutan dan mengungsi karena adanya serangan kaiju. Sandiwara mereka pun berhasil, dan hingga saat ini kondisinya masih aman-aman saja. Ichikawa lantas memberikan surat pengumuman seleksi yang menyatakan kalau Kafka Hibino lolos ujian pertama. Namun reaksi Kafka nampak datar saja, karena dia pasti akan gagal pada ujian kedua. Ujian pertama hanyalah mengisi formulir dan tes tulis saja, sementara ujian yang kedua cukup sulit karena akan diawasi oleh para prajurit. Jika Kafka tidak bisa mengendalikan wujud kaijunya, dia pasti akan dibinasakan. Pun demikian, tekad Kafka sudah sangat bulat. Dia akan terus maju dan mengikuti serangkaian ujian tersebut. Sambil memandangi baliho Mina, Kafka akan berusaha semaksimal mungkin karena ini adalah kesempatan terakhir untuknya yang sudah berusia 32 tahun. Ichikawa juga sangat bersemangat. Apapun yang terjadi, dia akan bersaing ketat dengan Kafka untuk menjadi member pasukan pertahanan. 10 hari kemudian ujian kedua pun dimulai. Kafka dan Ichikawa pergi ke pangkalan pasukan pertahanan Tachikawa untuk mengikuti seleksi ujian itu. Sesampainya di TKP terlihat beberapa anak muda yang datang berlarian untuk mengikuti ujian serupa. Tanpa diduga di dekat mereka ada seorang gadis judes yang memanggil Kafka dengan sebutan Om-Om. Gadis itu memaksa Kafka untuk menyingkirkan mobilnya karena 55 adalah angka kesukaannya. Tentu saja Kafka tidak terima, apalagi di sekitar mereka banyak sekali parkiran yang kosong. Melihat Kafka yang sulit diajak kompromi, gadis itu pun memperlihatkan setelan baju khususnya yang begitu mirip seperti milik pasukan pertahanan. Dan benar saja, setelan itu memberikan kekuatan super yang bisa membuat gadis tersebut mengangkat dan melempar mobil Kafka hanya dengan satu tangan. Tentu saja Kafka dan Ichikawa benar-benar sangat kaget. Disinilah diketahui kalau gadis tersebut adalah peserta ujian seleksi pasukan pertahanan nomor 2016 yang bernama Shinomiya Kikoru. Kikoru yang memiliki hobi membantai kaiju lantas mendekati dan mengendus Kafka. Parahnya, dia begitu yakin kalau Kafka memiliki aroma seekor kaiju yang berbahaya.